Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Kali ini gue mau ngebahas salah satu komik yang cerita dan penokohannya pakai referensi dari sejarah zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Rajasa and the Demon of the Wood, karya Ahmad Fadli. Komik Rajasa yang diterbitkan oleh Koloni ini pertama kali terbit di bulan Februari tahun 2023. Tapi sebenarnya komik ini pernah diterbitin secara indie sama Padepokan Raga Sukma di tahun 2021, kalau nggak salah. Oh iya, Padepokan Raga Sukma ini bukan tempat belajar silat atau kanuragan ya. Ini tuh, apa ya? Gue mau nyebut studio tapi takut salah. Sebut aja circle lah ya. Ya pokoknya ini tuh perkumpulan yang isinya komikus-komikus yang ngebuat komik action atau spesifiknya kependekaran lah. Nah, Ahmad Fadli ini salah satu anggota dari Padepokan Raga Sukma. Untuk komiknya sendiri, Rajasa ini menceritakan kisah tentang Arok, seseorang yang ingin melindungi rakyat dari raja dan pemimpin daerah yang lalim dengan caranya sendiri. Seperti nama di komik dan karakternya, Rajasa menggunakan sejarah Ken Arok sebagai referensi ceritanya. Karakter-karakter yang dipakai pun makin nama dari tokoh yang ada di sejarah itu. Kayak Tunggul Ametung, Kertajaya, dan masih banyak lagi yang lain. Gua pertama kali baca komik Rajasa ini beberapa hari lalu. Aneh banget ya, soalnya gue biasa bahas komik yang udah lewat beberapa tahun, jadi kebiasaan, maaf. Ya, walaupun sempat terbit di tahun 2021, tapi gue belum sempat baca di tahun itu. Dan kalau lu adalah orang yang ngikutin komik ini dari 2 tahun lalu, cerita di komik yang lama dan terbitan sekarang ini sama. Bedanya terbitan yang baru ini sudah ada lanjutan ceritanya dibanding dengan kumpulan komik yang lama. Oke, mungkin gue mau bahas dari universe atau settingnya dulu kali ya. Karena ini komik yang referensinya sejarah kerajaan di Nusantara, jadi waktu dan lokasinya pun pakai setting yang kurang lebih sama dengan yang ada di catatan sejarah. Waktunya sekitar 1196 Masehi dan lokasinya di Jawa Timur. Kenapa gue bilang kurang lebih? Karena Mas Fadli ini masukin juga unsur fantasi di dalam komik ini gitu. Salah satunya adalah dengan memvisualisasikan beberapa tokoh sebagai makhluk yang bukan manusia utuh. Kayak ada karakter yang julukan atau nama di sejarahnya itu Gagak Ingat. Dia digambarin sebagai manusia setengah gagak di komik ini. Terus ada juga ajian-ajian yang dipakai sebagai jurus lah kalau di komik-komik shonen Jepang. Gabungan antara aksi, fantasi, dan sejarah ini jadi hal yang menarik sih buat gue. Terus untuk karakternya sendiri, ada beberapa karakter kunci di komiknya kayak Tunggul Ametung, Tita, Gagak Ingat, tapi fokus di komik ini tetap di karakter Arok. Tokoh Aroknya sendiri menurut gue cukup apa ya sebutannya, unik mungkin. Soalnya gini, di satu sisi dia tuh orangnya idealis, tapi kadang juga sifat dia tuh kayak bocah. Terus di satu waktu dia dibilang cerdas dengan siasat, perampokan, dan lainnya. Tapi di waktu lain ide sama gagasannya tuh kadang terlalu polos gitu. Kontrasnya ini sih yang bikin gue rada mikir, apakah karena memang ada kejadian-kejadian sejarah yang mengarahkan sifat dia jadi kayak gitu? Atau emang karena dia masih remaja labil aja? Soalnya Arok yang diceritain di komik ini tuh masih remaja. Gue sih berharap di lanjutan ceritanya karakterisasi Aroknya lebih dijelasin lagi gitu. Soalnya development karakternya juga belum cukup banyak sih kayaknya di komik ini. Ada sih kayak waktu Arok nerima saran yang sepertinya dia nggak begitu suka, tapi tetap aja itu idealisme dan tujuan dasarnya masih sama. Lanjut ke plot cerita, jujur aja, gue rada takut-takut ngomentarin plotnya karena takutnya hal yang gue komentarin justru adalah plot yang emang ada di catatan sejarah. Tapi ya secara flow penceritaan, gue ngerasa udah enak sih. Enak banget malah kalau dibandingin sama cerita dari guru sejarah gue zaman sekolah dulu. Dari cara perkenalan sampai konflik yang tumbuh pun gue suka. Cuma ada satu bagian aja sih yang gue rasa kurang sedikit bumbu. Ntar deh, yang ada unsur spoiler-spoilernya gue bahas di paling belakang aja. Jadi menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke banget. Cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja.
Hal yang paling gue suka dari komik ini tuh eksekusi penggabungan sejarah, aksi, dan fantasinya sih. Gue sebagai orang yang suka banget sama komik shonen pun ngerasa senang bacanya. Gue sampai mikir, bisa jadi seseru ini ya sejarah Nusantara. Dulu gue sempat baca juga komik yang referensinya sejarah, kayak komik bocahnya Mas Okto Baringbing. Tapi buat yang vibe actionnya kayak gini tuh, gue baru dapat di komik Rajasa ini sih. Dan kayaknya sih, ini komik sangat recommended deh buat ditaruh di perpustakaan sekolah. Ya walaupun bentuknya komik, kan tetap ya nilai dan pesan yang disampaikan juga tentang pendidikan, terutama sejarah. Oh ya, mungkin ini ada sedikit kurang sereknya sih dari gue tentang rating yang ditaruh penerbit di komiknya. Jadi komik Rajasa ini dikasih rating 15+ kan, yang berarti bacaan untuk remaja. Gue mikir, tidak bisakah ini komik jadi untuk semua umur aja gitu. Soalnya seingat gue, dulu gue belajar sejarah kerajaan Kadiri yang ada Ken Aroknya tuh waktu SD. Iya sih, di komik ada adegan kekerasan, perampokan, pembunuhan gitu. Tapi menurut gue, apa bedanya dengan yang disampaikan guru sejarah dan textbook yang nyeritain pembunuhan dan perebutan tahta yang dilakuin Ken Arok? Ya, itu pemikiran pendek gue aja sih. Gue cuma mikir, alangkah menyenangkannya kalau gue dulu pas SD belajar sejarah dari komik kayak gini gitu. Terus untuk keberlangsungan komiknya sendiri, gue pas beres baca bukunya sempat mikir, ini komik series nggak sih? Soalnya nggak ada nomor volumenya. Cuma gue dapat kabar, katanya komik ini direncanakan akan ada 3 buku. Judul komplit komik ini kan Rajasa and the Demon of the Wood ya. Mungkin ya. Ntar kalau lanjutannya keluar bakalan jadi Rajasa and apalagi gitu. Entahlah, ini trik marketing penerbit atau apa, gue nggak paham. Tapi yang jelas, cerita komik ini akan tuntas setidaknya dalam 3 buku. Dan gue juga dapat kabar, saat ini komikusnya sedang dalam tahap pengerjaan buku kedua. Jadi, yuk mumpung buku pertamanya baru keluar, disikat aja di toko buku online ataupun offline. Ntar link-link terkait komik dan komikusnya bakalan gue taruh di description episode podcast kayak biasa. Dan jangan lupa, dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Oke, side notes. Mungkin pemberitahuan sekali lagi ya. Gue bakalan ngebahas hal-hal detail yang ada di komik. Jadi, kalau lo belum baca atau nggak mau kena spoiler, di pause aja, nanti abis beres baca baru balik lagi. Oke, kayaknya gue mulai dari hal-hal kecil yang membuat gue sebagai pembaca sedikit bertanya sih. Yang pertama itu di halaman awal-awal komik. Ini nggak ada nomor halamannya sih, tapi di halaman 4 atau 6 lah. Ada scene tentang petugas kerajaan yang ngebawa upeti. Nah, di situ pemimpinnya marah tuh bilang, "Woi, berdebah! Mengapa laju kalian semakin melambat?" Di panel berikutnya si bawahannya kaget dan minta maaf gitu. Itu sebenarnya scene biasa aja. Cuma karena gue baca kalimatnya dulu sampai beres, baru lihat panel berikutnya, jadi berasa kayak bawahannya lemot gitu. Kalimat panjangnya beres dulu, dia baru kaget. Harusnya pas diteriakin berdebah, biasanya orang udah kaget kan. Sequence-nya aja sih, gue ngerasa kurang smooth, tapi nggak masalah sebenarnya. Terus masih di halaman awal-awal juga, ada yang dalam satu halaman tuh dia pakai beberapa kata yang tidak familiar sekaligus gitu. Hutan Sanja, Setan Gandarwa, Sri Kertarajasa, Daha. Tadinya gue mikir, aduh too much Tapi di beberapa halaman setelahnya, dia ngasih peta Jawa Timur. Nah, jadinya di situ jelas sih, Daha itu di mana, mereka posisinya di Hutan Sanja. Jadi ya oke lah, mantap. Terus ini sih, soal plot yang menurut gue rada beda dengan komik action atau khususnya shonen lah. Biasanya untuk komik yang pakai plot skip timeline untuk berlatih itu, mereka seenggaknya ada trigger dulu gitu. Ya entahlah, misal kalah dari lawan, ada teman yang tewas, pokoknya ngebuat si karakter menyadari kekuatannya kurang, terus skip timeline buat berlatih. Nah, di komik ini tuh ada skip timeline-nya juga, buat berlatih juga. Cuma gue pribadi ngerasa reasoningnya kurang bumbu sedikit gitu. Iya sih, beberapa kali dia dibilang nggak bakal bisa dan pasti kalah kalau ngadapin Tunggul Amatung langsung. Tapi kan di ceritanya itu Arok dan Tunggul Amatung tuh sama-sama murid dari Brahmana gitu. Ya nggak tahu sih Brahmana itu ada tingkatan yang lebih kuat atau enggak, tapi di komik sih rasa-rasanya kelihatan setara ya.
Ya ada juga sih alasan dia dilatih untuk memenuhi ramalan dan jadi Garuda Brahmana. Cuma kan itu alasan dari guru-gurunya, alasan Aroknya sendiri buat jadi Garuda Brahmana belum sempat disampaikan sih menurut gua. Ya itu POV gua aja sih dan sebenarnya minor juga, tidak terlalu penting. Dan mungkin sedikit spoiler lagi, bahkan bagi yang udah baca komiknya ya. Aku mendengar kabar burung, anjay, gua pakai frase di komiknya. Yang gue denger katanya 2 komik lanjutannya bakalan ngebahas perilaku dan tindakan dari Tunggul Ametung dan Kertajaya. Tetap karakter utamanya Arok. Untuk yang komik pertama ini kan kita tahu alasan Arok jadi perampok dan akhirnya jadi bawahan Tunggul Ametung tuh apa. Tapi untuk lanjutannya, pokok pembahasannya tuh 2 hal itu. Soalnya dari komikusnya sendiri nggak pengen ngasih lihat sejarah itu tuh hitam putih doang. Cuma si baik dan jahat gitu. Pasti akan ada alasan dibalik tindakan yang dinilai orang baik atau buruk itu. Dan gue setuju sih. Gue sendiri dulu waktu belajar sejarah pas SD, gue ingetnya Ken Arok tuh orang yang ngebunuh empu yang ngebuatin dia keris, ngebunuh atasannya pas lagi di kamar tidur, dan nikahin istri orang yang dia bunuh. Gue kan jadinya nganggap dia kayak murni penjahat gitu ya, padahal kan ada alasan-alasan tertentu di balik itu semua. Makanya gue ngerasa di media kayak Komik Rajasa ini bisa ngasih sudut pandang lain dari sejarah Ken Arok dengan lebih terperinci, ringan, atau apapun lah gimana yang melakukan storytellingnya. Dan setauku juga catatan sejarah nggak cuma satu sumber kan. Jadi ya gue yakin Mas Fadli bisa menyelesaikan cerita dan referensi sejarah ini dengan sangat apik. Kita tunggu aja kelanjutan dari Komik Rajasa ini.